Bagaimana Bu kondisi sekolah kita di SMP 15 Mataram pada saat ini? Kami menjadwalkan kegiatan literasi tersebut. Tentu saja ada enggak Bu program dari sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Sobat Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana saja berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi nih dengan saya Imun Inges di kegiatan BPMP Siniar Provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa Bincang Santai. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan Ibu Hajah Sri Wahyu Indriani, beliau komandan dari SMPN 15 Mataram. Selamat datang Bunda di Studio Merdeka BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu di tempat kami ini. Kami akan mencoba nih Bu berbagi praktik baik yang dilakukan oleh SMP 15 Mataram terkait literasi. Baik. Bagaimana Bu kondisi sekolah kita di SMP 15 Mataram pada saat ini? Terkait literasi di SMP Negeri 15 Mataram, kami menjadwalkan kegiatan literasi tersebut masuk dalam penjadwalan KBM. Itu kami lakukan literasi itu di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Seperti apa literasinya? Kami di sini literasi itu di beberapa agama. Jadi yang dibaca adalah kitab agama masing-masing. Artinya di sini di SMP Negeri 15 itu ada agama Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, dan Buddha. Jadi semua agama kami jadwalkan pagi itu untuk membaca kitab masing-masing. Jadi seperti itu, didampingi dengan guru agamanya. Model pendampingan oleh guru-gurunya masing-masing tadi seperti apa Bu? Penguatan-penguatan yang dilakukan seperti apa? Dari pendamping guru agama yang di masing-masing literasi di sini, kegiatan literasi ini, setelah mereka membaca kitab masing-masing, jadi guru agama itu sekaligus memberikan penguatan dari apa yang dibaca. Seperti itu yang dilakukan di sekolah kami. Ada kayak tes-tes dan sebagainya enggak Bu? Pertanyaan atau apa gitu terkait yang penguatan tadi itu? Kalau tes, biasanya kami melakukan semacam mengikuti lomba untuk yang kegiatan literasi ini. Seperti yang sedang kami persiapkan sekarang untuk bulan Ramadan, ada kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota yaitu lomba tadarus. Jadi betul-betul kegiatan ini rupanya ya dari literasi yang kami lakukan disambut baik. Artinya anak-anak sudah kami persiapkan lebih awal. Akhirnya kami pada saat memilih anak-anak untuk ikut lomba tadarus, kami tidak kesulitan. Karena pada saat kegiatan literasi pagi itu, anak-anak yang memimpin untuk kegiatan literasi tersebut. Nah, dari sana kami bisa langsung melihat anak-anak mana yang potensi untuk bisa nanti akan kami ikutkan pada kegiatan lomba tersebut. Ya seperti itu. Jadi luar biasanya anak-anak sudah dibiasakan untuk memimpin sehingga kalau ada event atau lomba jadi anak-anak terbiasa dengan sendirinya Bu ya. Betul. Untuk prestasi Bu, prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh SMPN 15 Mataram terkait literasi selama dikomandani nih sama Bu Yayu sendiri? Kalau prestasi nih, kami pernah mengikuti juga kegiatan lomba-lomba yang dilakukan oleh Dinas Kota, yaitu membuat cerpen seperti itu,
kemudian dari kantor bahasa 2 tahun yang lalu 2022 kami ikut kegiatan uji kemahiran berbahasa Indonesia ya, dan alhamdulillah untuk SMP 15 dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan untuk tahun 2023. Kami ikut juga lomba tapi dari Kementerian Kemenkumham, yaitu terkait kami ikut dalam penggunaan partisipasi masyarakat dalam ibu kota negara. Itu dalam bentuk sosial media, ya, sosmed, berupa film singkat, tapi kami masukkan dalam TikTok seperti itu. Luar biasa sekali yang terakhir ini Bu ya. Kemudian ini Bu, penataan kelas, penataan ruang-ruang baca seperti apa Bu yang mendukung literasi di sekolah? Alhamdulillah, kami pun juga selain kami menjadwalkan literasi agama itu, ada literasi juga membaca buku-buku yang non-fiksi, fiksi, itu kami jadwalkan setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada kegiatan pagi mereka aksi bergizi. Setelah itu untuk siswa putri minum tablet tambah darah. Kemudian dilanjutkan dengan literasi membaca buku-buku fiksi dan non-fiksi. Dan buku-buku itu semua ada di kelas, dan mereka anak-anak sendiri yang menyimpan buku-buku itu, mereka membuat semacam pojok baca. Nah, nanti kapan-kapan bisa melihat di tiap kelas itu ada pojok baca sendiri-sendiri dengan kreasi anak-anak sendiri. Kira-kira Bu, untuk menariknya nih kan pojok baca, kadang-kadang kan mungkin anak-anak bosen nih kalau misalnya selama sekian minggu bukunya itu saja. Ada enggak Bu program dari sekolah misalnya anak-anak membaca buku cerita, kemudian rolling buku bacaan di kelasnya ke kelas yang lain sehingga terjadi penyegaran buku-buku yang ada di ruang kelas? Ada enggak Bu yang seperti itu di sana? Ada. Jadi itu juga termasuk program dari kepala perpustakaan ya. Nanti anak-anak itu dijadwalkan kapan rolling untuk bertukar dengan kelas lain. Di samping itu kreasi dari Bapak Ibu guru yang mendampingi saat literasi itu. Jadi tidak hanya mereka membaca saja, kadang dari Bapak Ibu guru menayangkan video ya, kemudian dari tayangan itu diminta oleh Bapak Ibu guru menceritakan kembali apa yang mereka saksikan. Dan kebetulan 2 minggu yang lalu kami kan ikut juga mendampingi, jadi kami kepingin tahu lah seperti apa nih literasi di kelas. Jadi kami beserta teman-teman dari wakil dan urusan yang lain membagi diri nih. Nah, kami ingin teman-teman di kelas itu seperti apa pendampingan literasinya. Dan saat itu kebetulan guru yang mendampingi izin, akhirnya mau nggak mau saya saat itu di sana. Ya, emang anak-anak sudah bawa buku masing-masing, buku cerita masing-masing, tapi saya tawarkan anak-anak mau enggak dengar cerita Bu Guru? Mau Bu Guru. Nah, akhirnya ya saat itu saya bercerita, terus saya minta anak-anak menulis dari cerita yang saya sampaikan itu apa sikap baiknya dari cerita tersebut. Ya, alhamdulillah anak-anak bisa merespon dan senang. Rupanya ada berbagai macam cara untuk memahami suatu bacaan seperti itu. Kalau program kedepannya nih Bu, program kedepannya dalam upaya meningkatkan literasi di SMP 15 Mataram itu ada gambaran Bu seperti apa? Misalnya Sabtu bercerita, tadi kan masih ibu yang bercerita, ada kedepannya misalnya siswa bergiliran bercerita, kemudian direspon teman-teman atau guru yang bercerita, kemudian siswa seperti tadi itu, ada gambaran yang seperti itu enggak? Kami melakukan pentas seni, jadi istilahnya pentas seni libels. Itu kami lakukan sudah berapa kali ya. Di sana anak-anak kami berikan untuk dia berkreasi, kemudian anak-anak
dengan prestasinya bisa menampilkan dia punya kemampuan. Ada yang membaca puisi, kemudian ada yang bercerita, malah ada guru juga yang ikut bercerita dan membaca puisi. Seperti itu. Tidak hanya tari dan nyanyi saja, dari segi literasi juga ada. Itu biasanya yang pentas seni libels tadi. Libels itu singkatan enggak? Ya, 15. 15. Weh, luar biasa ini. Pentas seni libels itu biasanya dilaksanakan berapa kali Bu? Misalnya 1 tahun, apakah setiap kenaikan kelas atau 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, gimana? Kemarin kami lakukan pada saat class meeting. Jadi kegiatan itu kami mendapat tawaran dari pembina OSIS untuk mengisi kelas meeting bagaimana dengan kegiatan pentas seni libels. Oh ya, kami dukung. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau namanya kelas meeting ya setelah mereka asesmen ya, asesmen akhir semester dan tahun semester. Ya seperti itu. Ya kepinginnya sih bisa 3 bulan sekali, jadi 1 semester bisa 2 kali. Ya, kayaknya tergantung kondisi ya saat itu. Tidak ini Bu ya, tidak mengurangi waktu pembelajaran yang ada di kelas. Tidak, karena kalau kelas meeting itu kan mereka selesai sumatif nih, ya. Jadi ada waktu longgar saat Bapak Ibu guru sedang memeriksa ulangan, memasukkan nilai, mereka bisa memanfaatkan waktu itu untuk pentas seni tersebut. Kalau untuk ekstrakurikuler yang mendukung literasi Bu di sana, kami di sini untuk ekstra itu ada yang akademik, ada yang non akademik. Untuk yang akademik di sini kami membuka ekstra IPA, matematika, kemudian ada English Club, itu yang akademik ya. Itu sangat-sangat menunjang jadinya untuk kegiatan literasi di situ. Itu luar biasa itu Bu. Di ini Bu, di momen-momen ekstrakurikuler itu Bu, partisipasi gurunya bisa digambarkan enggak Bu? Apakah hanya guru yang bersangkutan atau guru yang lain juga ikut, terkadang menyaksikan, memotivasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan, atau ibu sendiri juga kadang-kadang terjun, kadang-kadang penguatan atau bagaimana Bu? Karena kadang-kadang kalau terjadwal Bu kan waktunya terbatas Bu. Kadang-kadang yang lama kan di ekstrakurikuler. Ini Bu terkait pendampingan di ekstrakurikuler itu seperti apa? Kalau pendampingan ekstra di sini kami selalu melibatkan Bapak Ibu guru sebagai pembina. Nah, jika ada dari ekstra kami itu memang dari Bapak Ibu guru tidak punya keahlian itu, ya kami datangkan pelatih. Ya, tapi tetap jadi dari Bapak Ibu guru yang kami minta sebagai pembina tetap hadir menemani, mendampingi anak-anak. Jadi kalau pas kegiatan lomba atau apapun ya sedapat mungkin pembina hadir, dan ya kami sebagai kepala sekolah ya berusaha mengupayakan untuk ikut hadir juga. Luar biasa memang support dari SMP 15 ini. Kalau kita minta tampil di event-event langsung tanggap, langsung oke, tidak di ini Bu ya, siap, langsung seperti itu. Kerjasama yang baik antar BPMP maupun SMP 15 lumayan harmonis Bu ya. Kemudian harapan Ibu nih ke depannya seperti apa untuk perkembangan literasi, khususnya mungkin di SMP 15 umumnya buat sobat-sobat siniar? Harapan ke depan ya kami berharap dari peserta didik untuk cakap ya dalam membaca, kemudian dia memahami isi bacaan sehingga dia menambah wawasan dia sendiri di pengetahuannya, terutama itu. Baik, terima kasih nih Bu sudah hadir, sudah berbagi praktik-praktik baik yang dilaksanakan terkait literasi di SMPN 15 Mataram. Semoga di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya kita bisa bertemu lagi tentunya dengan informasi dan prestasi-prestasi baru yang dicapai oleh siswa-siswa kita yang ada di SMP 15. Amin. Terima kasih Bu. Sobat Siniar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa bincang santai di mana saja berada. Demikian
perkembangan literasi di lingkungan SMPN 15 Mataram yang coba kita gali dari komandannya sendiri, Ibu Hajah Sri Wahyu Indriani, yang akrab kita sapa dengan Bunda Yayu. Semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan dapat informasi yang lebih dalam lagi terkait literasi. Sampai bertemu lagi di episode-episode siniar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.